bagi mereka lah Allah itu gaib. Allah itu tiada. Bagi mereka lah kuasa Allah itu gaib. Kuasa Allah itu tidak nyata bagi mereka yang belum mengenal Allah. Namun bagi siapa Allah itu maha nyata, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tiada Tuhan selain Allah, al-malikul haqqul mubin, Allah lah yang maha besar lagi maha nyata. Bagi siapakah Allah itu nyata? Bagi siapakah Allah itu ada? Bagi manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya. Bagi manusia yang sudah mencapai ke dalam kefitrahan diri manusianya. Kapan? Ketika manusia kembali kepada keadaan saat bayinya. Coba kita telusuri lagi, coba kita hayati lagi, coba kita tafakuri lagi. Di manakah waktu itu kedudukan manusia kita ketika bayi itu baru terlahir? Kan manusia tidak punya kedudukan, kan manusia tidak punya keadaan, dan manusia kita tidak bisa menyaksikan apa-apa saat bayi terlahir. Nah, berarti kan kita tak punya kedudukan, tak punya keadaan, tak punya kesaksian saat bayi. Sama halnya ketika manusia sudah menyadari hakikat diri sejatinya. Sama halnya ketika manusia sudah menyadari alam kefitrahannya, yakni alam ketiadaan diri manusia di hatinya. Karena sesungguhnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, itulah hakikatnya zat yang bernama Allah. Itulah hakikatnya Tuhan yang bernama Allah. Jika selama ini hidup masih diakui sebagai hidup manusianya, maka ini tandanya manusia belum fitrah di sisi Tuhannya. Manusia masih berada di alam kejahiliaan, di alam kebodohan, di alam kesyirikan, di alam persekutuan kepada Tuhannya. Jadi pada intinya manusia belum mengenal Tuhannya. Bagaimana mungkin manusia bisa beribadah dan sholat untuk mensucikan hati manusianya, sementara manusianya tidak mau mengerti, tidak mau mengenali siapakah zat yang maha suci sebagai penguasa diri manusianya. Muhal manusia bisa bersuci meskipun air laut habis untuk berwudu, namun ketika di dalam hati kita masih merasa diri manusia kita lah
yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas hidup dan badan ini, maka meskipun air selaut habis untuk berwudu, bersuci, hati tetap kotor. Karena yang menjadi Tuhan, karena yang menjadi kuasa di dalamnya adalah diri manusianya sendiri. Bagaimana cara bersuci lagi kepada Allah? Bagaimana caranya bisa kembali lagi roji'un kepada Allah? Jadi caranya ingatlah sejarah diri manusia kita. Sejarahnya ketika kita muncul di dunia ini sebagai bayi yang suci, di manakah posisi kita saat itu? Saat kefitrahan bayi itu terjadi, di mana posisi kita? Kan kita tidak tahu apa-apa, karena kita tidak ada di dalamnya, karena kita tidak wujud di dalamnya, karena kita tidak hidup di dalamnya, karena kita tidak bisa menyaksikan apa-apa saat itu. Disitulah posisi manusianya yang tidak tahu apa-apa, karena manusianya tidak ada, karena manusianya belum wujud saat ketika bayi terlahir. Disitulah kefitrahan manusia ketika manusia tidak mengaku-ngaku menjadi Allah. Siapakah yang mengaku-ngaku menjadi Allah itu selama ini? Yang merasa menjadi Allah, yang merasa ngaku-ngaku jadi Allah selama ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta diri manusianya. Merekalah yang sesungguhnya, yang sejatinya, yang mengaku-ngaku menjadi Allah tanpa ia sadari, tanpa ia pahami. Karena apa? Buktinya seluruh sifat-sifat wajib yang mestinya hanya Allah yang menguasai dan yang memiliki, nyatanya selama ini diri kita sudah merasa mengaku-ngakui seluruh sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita sebagai sifat manusia kita. Padahal sejati sifat manusia kita kan hanya Adam, hanya ketiadaan. Lu kok malah manusia ngaku sebagai dirinya lah yang wujud? Lu kok manusia mengaku hanya dirinya lah yang hidup? Lu kok manusia mengaku bahwa dirinya lah yang punya kuasa atas kehidupan dan badan ini selama ini? Nah, nyata bukan? Berarti yang ngaku-ngaku menjadi Allah tanpa disadarinya, Anda sudah tahu siapakah dia. Dialah, merekalah yang belum mengenal Tuhannya, yang belum bersyahadat kepada Tuhannya, yang belum bermakrifat kepada dirinya dan Tuhannya. Maka dari itu, kedudukan kita sebagai hamba yang bertuhan sama halnya kedudukan kita seperti saat bayi yang suci ini terlahir. Kelihatannya secara syariat kita terlahir sejak saat bayi kita terlahir. Seumpama saya umur 47.
Berarti kelahiran saya Abdul Halim adalah 47 tahun yang lalu saya terlahir sebagai bayi. Itu menurut syariatnya.